Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa dengar dengan jelas suara saya? Angkat tangan, tangan kanan. Digerakin. Coba saya cek. Gerakin ya. Kalau kepala nggak perlu geleng-geleng, tangan aja. Pada ceria semua ini wajahnya ini, semangat semua. Oke, siap. Ulangi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya sore hari ini. Kita akan belajar rutin setiap Selasa bersama The Founder PPQ, Mr. Jos. Tentu teman-teman semangat semua ya. Ini saya cek sebentar, peserta udah 220, Masya Allah. Kita akan belajar kembali. Tentu sebagai pebisnis kita harus upgrade ilmu setiap hari agar ya ikhtiar kita juga lebih tepat, gitu kan? Sebelum kita mulai, saya ingin cek dulu, teman-teman saya minta ini ya, adab dalam belajar kita terapkan. Duduknya tolong disempurnakan, yang tegap gitu. Duduknya yang tegap, terus yang on video, yang belum on boleh di-on-kan videonya. Yang sudah on, tolong harus ada pesertanya, harus ada orangnya gitu. Jangan menghadap ke tembok. Ya, karena yang akan belajar kan kita kan, bukan temboknya kan. Ya. Hari ini kita akan belajar materinya itu, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Agar acara acara sore ini lancar ya. Dan Allah mudahkan pemahaman kita dalam menerima ilmu yang akan guru kita, Mr. Jos ya, akan sampaikan pada sore hari ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin. Baik, saya cek sekali lagi ya. Ini masih ada yang kameranya sudah on, tapi orangnya tidak ada ini. Baik, sekali lagi ya, tolong yang sudah on videonya sudah siap untuk belajar. Nah, materi hari ini kita akan bahas soal kita akan bahas cara mengubah kegagalan menjadi kemenangan ya. Jadi paling mudah ya, sama kayak gini lah kita hari-hari ya, namanya hidup ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah ya. Kadang kita meraih kemenangan, kadang kita juga mengalami yang namanya kekalahan. Ya paling mudah kalau kita bahas soal kemenangan, tidak dengan kegagalan. Tentu kalau udah bahas kegagalan pasti nggak enak ya, pasti nggak semangat gitu kan. Tapi yang namanya hidup, yang namanya sukses dan gagal itu satu paket, tak bisa terpisahkan gitu kan. Sama kayak inilah, sama seperti kita saat kecil, waktu kita belajar berjalan, tentu ya ketika saat kita belajar berjalan, tentu kita akan pernah jatuh. Bahkan berkali-kali, bahkan sampai terluka. Tapi walaupun kita jatuh berkali-kali sampai terluka ya, walaupun kita berkali-kali jatuh, tapi bangkit kita akan lebih banyak. Ya kan? Kita nggak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk mencoba, sampai akhirnya kita bisa berjalan dengan lancar. Sama seperti itulah. Jadi yang namanya kegagalan ini tidak terpisahkan. Kalau kita ingin sukses, ya kita pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Dan bagi seseorang yang bermental pemenang, sebenarnya kegagalan ini adalah ruang untuk belajar. Ya kan? Sebenarnya ada ruang untuk belajar. Jadi kalau kita pernah mengalami kegagalan, itu ruang untuk kita belajar. Agar kenapa? Agar kita lebih giat dalam berdoa, agar lebih serius dalam berikhtiar. Jadi kalau kita sikapi dengan positif, ya akhirnya bagus juga. Dan yang sebenarnya adalah bukan yang terjadi yang penting. Yang paling penting sebenarnya adalah sikap kita terhadap apa yang terjadi. Kalau kita bisa melihat sisi lain dari kegagalan, ya insya Allah kita akan sikapi dengan positif. Kita akan bangkit dengan semangat yang lebih tinggi. Insya Allah seperti itu. Dan sore hari ini kita akan belajar dari
guru kita, Mr. Josh ya, bagaimana cara merubah kegagalan menjadi kemenangan. Baik, saya cek langsung ke Mr. Josh ya. Oh baik, Mr. Josh sudah ready. Sebentar, Mr. Saya spotlight. Weh. Baik, silakan, Mr. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore ya. Selamat, kalau di Depok sih hujan ya. Sore ini agak stylenya beda ya. Pakai topi, pakai kuning-kuning cerah, bahkan dalamnya juga kuning ya. Supaya semuanya merah menyala ya. Dan semoga rezekinya juga merah berlimpah. Kuning menyala ya. Dan semoga rezekinya juga berlimpah. Amin. Insya Allah pada kesempatan sore ini kita akan bahas bagaimana kita menjadi pejuang PPQ. Ini topi PPQ juga, ini juga ada PPQ. Jadi benar-benar menjiwai. Ini kalau di dalam ya, seret, ini juga PPQ juga ya. Mesti jelas ke semuanya PPQ ya, karena materinya kan pejuang PPQ kan. Jadi PPQ ini pengusaha penghafal Quran awalnya ya. Terus sekarang diganti dengan pecinta Quran. Jadi levelnya lebih tinggi. Ya, semoga ke depan juga jadi pengusaha pengamal Quran. Amin ya. Marilah sebelum kita mulai Zoom sharing bersama saya Mr. Josh, founder PPQ, pengusaha pecinta Quran, kita awali dengan membaca basmalah dan Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Wah, saya semangat banget nih bisa ngisi sore ini dan saya persiapkan materi ini hampir seminggu lebih ya. Dan untuk materinya juga spesial, kali ini ada slide-nya dan saya juga bikin videonya di akhir ya. Silakan Mas Irfan untuk tampilkan slide perdana pejuang PPQ makin kaya makin takwa. Oke, terima kasih Mas Irfan. Sengaja saya tampilkan di sana terkait petinju ya. Wah. Pejuang PPQ makin kaya makin takwa ya. Silakan Mas Irfan diturunkan kembali. Saya mau cerita. Tak. Dulu ada petinju ya, namanya Muhammad Ali. Beliau ini petinju, tapi badannya pendek ya. Otomatis kalau badannya pendek, tangannya juga pendek ya. Jangkauannya juga pendek ya. Nah, jadi banyak kelemahannya. Biasanya petinju di tahun 70-an 80-an itu biasanya kulit putih, tinggi besar. Ya, badannya tinggi, berarti jangkauan tangannya juga semakin panjang. Beda dengan Muhammad Ali ini, ya. Beliau ya selain kulit hitam, dulu itu sering direndahkan, badannya pendek, jangkauannya pendek. Dan dalam dunia tinju meninju ya, itu ada namanya knock punch. Ya, knock punch. Jadi sekali pukul langsung ambruk, sekali pukul langsung jatuh. Ini dimiliki oleh petinju seperti Mike Tyson. Teman-teman pasti kenal ya. Jadi si leher beton ini Mike Tyson sekali pukul langsung jatuh. Namanya knock punch. Sedangkan si Muhammad Ali ini tidak punya pukulan knock punch. Udah badannya pendek ya, dibandingin rata-rata ya. Udah jangkauannya pendek, udah gitu pukulannya itu nggak bisa knock punch. Sekali pukul jatuh nggak bisa. Jadi harus berkali-kali pukul, minimal 6-7 baru jatuh. Tapi yang unik, Muhammad Ali ini ya juara dunia dan berkali-kali. Ya, saya yakin generasi bapak kita ya itu pasti kenal. Nah, apa rahasia dari Muhammad Ali ini? Kita akan bahas di sini dan insya Allah ini sangat relevan buat teman-teman PPQ, apalagi saya sekarang lagi membuat ya 90 hari menjadi agen tangguh PPQ. Jadi kalau 90 hari kita baca, kita praktekin beneran tangguh, insya Allah rezeki penuh. Ya. Jadi Muhammad Ali ini nama aslinya Cassius Clay. Ya, jadi beliau beragama sebelum Islam ya, itu beragama Nasrani, tapi setelah masuk Islam itu namanya Muhammad Ali. Muhammad itu dari nama Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dan Ali itu nama dari sahabat Nabi. Kenapa beliau pilih Ali? Karena Ali itu jago perang, jago pedang, jago berkelahi. Jadi kombinasi beliau ingin jago berkelahi, tapi membela Islam. Loh, kok tinju bisa membela Islam, Mr. Josh ya? Beliau punya keyakinan, silakan tonton di YouTube-nya ya, luar biasa. Beliau ingin mengharumkan nama Islam di dunia tinju meninju ya, dengan profesinya tersebut. Maka beliau harus cari yang terbaik. Maka beliau itu dulu waktu latihan namanya suka bilang ya, Ali is the great, Ali is the great. Ali adalah hebat, Ali adalah kuat. Ya. Sampai akhirnya setelah beliau mendalami Islam, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat ya selain Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuat. Jadi kalaupun kita hebat, kalaupun kita kuat, itu Allah titipkan
kehebatan, Allah titipkan kekuatan itu kepada kita. Luar biasa. Jadi percaya dirinya sangat luar biasa tinggi. Ya, namanya Muhammad Ali, ya. Nah, apa yang dilakukan Muhammad Ali ini supaya menang perang, supaya menang tinju, supaya menang pertandingan, ya, dan bagaimana perjuangannya itu akan kita bahas di sini. Dan sangat related dengan kita menjadi pejuang tangguh PPQ, ya. Pejuang dalam artian bisnis, untuk dagang, untuk jualan. Nah, musuhnya ini ada George Foreman, badannya sangat gede, ya, jangkauannya sangat jauh, ya. Udah gitu punya knock punch. Nah, Muhammad Ali otomatis nggak bisa melawan, kan? Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tahu akan bertanding dengan seorang juara dunia juga, George Foreman, ya. Tapi beliau tahu, ya, bahwasanya nanti dia sering kena pukul karena jangkauannya dia dibandingin jangkauannya George Foreman lebih cepat George Foreman. Akhirnya selama 3 bulan penuh, sama kayak kita bikin 90 hari jadi agen tangguh, ya, beliau bayar orang untuk mukulin dia sampai dia akhirnya kebal. Jadi selama 3 bulan alias 90 hari, beliau itu dipukulin pak pok pak pok pak pok pak pok pak pok kayak gini. Karena jaga-jaga, ya, nanti pas dia tanding dipukulin juga. Nah, sama kayak kita teman-teman harus paham konsekuensi orang pengusaha, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang penjual, dan setiap kita jualan, setiap kita menawarkan, itu pasti ada yang namanya penolakan. Ya, nah Muhammad Ali paham ini. Akhirnya selama 3 bulan penuh, dia bayar orang, dia berlatih untuk, ya, dipukulin, pak, 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 sehingga badannya itu kebal, badannya itu kuat. Sampai akhirnya di 12 ronde pertandingan, jadi gini, sebelum pertandingan yang hanya berlangsung sekian jam, dia perlu berlatih sampai 3 bulan, bahkan lebih dari itu. Sama kayak pertandingan bola, ya, 2 kali 45 menit. Tapi latihannya nggak mungkin 45 menit, perlu berbulan-bulan. Setuju, ya? Sepakat, ya? Dan memang ini yang terjadi. Kita pun juga sama, saat kita menjual, saat kita menawarkan, saat kita berdagang, itu menurut saya pertandingan, ya. Tapi kita perlu persiapan. Apa itu persiapannya? Belajar kayak gini, dapat ilmunya, ilmu bertambah, ya. Kemudian action berubah, dan insya Allah rezeki berlimpah. Ini kata-kata yang sering diucapkan Ustadz Sigma, ya, usia masih muda 20 tahun, ya, tapi alhamdulillah, ya, penghasilan udah sangat-sangat berlimpah, ya, hampir, ya, wow lah, hampir 20 kali lipat dari penghasilannya dulu, dan insya Allah nanti di bulan Oktober beliau akan ngisi. Dan beliau ini umrah dari BP hanya 2 bulan, ya, 2 bulan, ya, 2 bulan apa 3 bulan, ya, pokoknya lebih cepat lah. Kalau saya perlu setahun, dia, ya, hitungan bulan. Ya, nah saya Muhammad Ali ini dia berlatih sedemikian rupa dipukulin 3 bulan sampai menjelang pertandingan, akhirnya George Foreman itu mukulin terus dia. Apa yang dilakukan dengan Muhammad Ali? Dia cuma bersandar di ring tinju, ya, pak pok, kemudian dia ngenyek, ya. Cuma ini pukulanmu. Kalau grandma saya juga bisa. Artinya itu apa ya? Lu mukul cuma segini doang, paham nggak, ya? Sehingga dipukulin kayak gini, Muhammad Ali nggak merasa kesakitan karena dia udah berlatih 3 bulan. Sampai di ronde 12. Di ronde berapa? 12. Permainan Muhammad Ali hanya bertahan, dipukulin, tahan, sambil kadang-kadang nyengir. Sambil kadang-kadang ngejek. Cuma segini doang. Ayo, ayo, ayo. Kayak gitu kan. Sampai akhirnya di ronde 12, Joshua yang menghabiskan tenaga, mungkin mukul sekedarnya karena ini orang nggak jatuh-jatuh gitu. Padahal dia itu punya knock punch gitu kan. Tapi berhubung Ali lebih gigi latihannya, ya, dia masih kuat sampai ronde 12. Saat George Foreman udah mulai lengah, ya, ini gilirannya Muhammad Ali, bak bok, ya, sampai akhirnya pukulan ke-7 George Foreman-nya kalah, ya. Dan ini menurut saya strategi yang luar biasa. Saya tahu, ya, teman-teman di sini tuh ada yang udah jago jualan, ya, sehingga pas gabung di BP melesat nggak karu-karuan. Tapi banyak juga yang di sini tuh pengusaha pemula, pembisnis pemula yang baru pertama-tama jualan. Apa yang harus dilakukan? Banyak latihan, banyak penolakan. Seperti Muhammad Ali, harus siap ditolak. Makanya tolong 3 bulan itu fight untuk ditolak. Mr. Jos, kita jualan kok ditolak. Nah, kalau kita ditolak, nggak ditolak. Pasti ada yang dibeli. Jelas sampai di sini, ya. Yang penting kita, ya, harus belajar 3M. Ya. Pertama memakai BP pasti, ya. Saya juga tadi pagi minum BP, nanti malam juga sebelum tidur minum BP. Yang kedua, menceritakan, ya, khasiat BP, ya, produknya BP, ya, terus enaknya minum BP ini apa, testimoni pribadi kita atau dari customer yang lain, baru yang menawarkan. Kita harus latihan berkali-kali sampai fasih lidah kita. Urusan ditolak nyantai aja. Bahkan Kang Azhar, ya, yang dulu ngisi bagaimana beliau 3 bulan bisa umroh itu, ya, beliau punya target dia ditolak 20 orang. Ditolak.
Jadi kalau cuma digantung itu belum ditolak. Ditolak itu sampai nggak beli, ya itu baru ditolak. Ya, dan saya juga melakukan hal yang sama. Sehari dulu di awal-awal saya bisnis BP ditolak 20 orang. Jadi kalau sebulan ditolak 600 orang. Jadi makin kebal. Dan selamanya orang nggak nolak, ada yang beli. Boleh jadi karena kasihan, boleh jadi karena emang butuh, boleh jadi karena baru nggak kita tahu ya punya suplemen, punya British Propolis yang bagus buat asam urat, diabetes, dan kolesterol. Kadang-kadang orang itu nggak langsung beli. Ada cuma ngeliatin. Kadang-kadang memang dia nggak punya duit, tapi ngomongnya nggak butuh. Kita harus tahu itu. Ya, makanya teman-teman 3 bulan pertama fight dengan penolakan. Ya, makanya saya akan berkali-kali bilang sarapan paginya pengusaha adalah penolakan. Ya, makan malamnya adalah kesuksesan dan kekayaan. Ya. Dan Muhammad Ali akhirnya jadi juara dunia. Ya, nggak selamanya Muhammad Ali ini lawannya itu berbadan tinggi. Kayaknya Muhammad Ali itu sangat saya favoritkan ya, dan beliau itu punya sebutan butterfly di atas ring kayak kupu-kupu, sangat lincah dan luar biasa. Dan di akhir beliau di usia tuanya ya, beliau sering membela Islam. Coba kliklah di YouTube ya, bagaimana Muhammad Ali ya berkata-kata saat beliau diwawancarai bahwasanya beliau ini sangat tenang hidupnya karena punya bodyguard ya, dan bodyguard Muhammad Ali siapa? Malaikat Roket dan Atid ya, karena selalu dicatat ya. Nah, beliau sangat hati-hati dan beliau sangat membela Islam. Bahkan dulu waktu beliau dikirim ke nggak mau sampai penjarakan dan gelar juara dunianya sempat diambil ya. Dan luar biasa perjuangan beliau sampai mendunia dan tidak tidak ingin malu, namanya ada Muhammadnya, ada Alinya, Nabi biasa-biasa aja, nggak mau. Harus jadi something di dunia ini. Jelas ya? Sama kayak kita di PPQ ya. Nah, ini baru masuk di PPQ ya. Pentingnya itu tadi ya, berlatih jualan sampai berpenghasilan ya. Maka PPQ-nya pengusaha pecinta Quran. Quran diciptakan untuk semesta alam. Insya Allah bentar lagi kita ada keliling dunia. Amin, amin. Setelah pandemi. Jangan sekarang. Kalau sekarang 50 negara lebih lagi menolak kita. Ya nggak masalah. Ya, kumpulin aja duitnya. Nanti kita lah ke berbagai dunia. Jadi ini cerita pertama terkait Muhammad. Ya, selanjutnya Mas Ervan boleh dilanjut slide-nya. Silakan Mas Ervan. Slide kedua. Boleh ditampilkan. Oke, teman-teman semua, saya di sini bisa melihat video ya. Pakai bahasa Inggris sedikit nggak mas? Kalau saya tanya the winner, we are, ya. We itu kita, are itu semuanya, we are semuanya ya. Sama kayak kita di PPQ, yang pengen sukses siapa? Siapa semuanya? Yang pengen kaya siapa? Semuanya. Yang pengen berangkat umroh semuanya. Siapa? Semuanya. Yang pengen lunas hutangnya siapa? Semuanya. Yang pengen kehidupannya membaik siapa? Semuanya. Yang pengen income-nya bertambah siapa? Semuanya. Ya. Dan semuanya insya Allah akan jadi menang di sini. Ya. Coba tanya pejuang PPQ, we are semuanya. Oke? Sekali lagi diulang, saya di sini bisa lihat video ya. Pejuang PPQ, we are, kita semua ya. Makanya semangat itu mengepal ya, dan ini buat semuanya. Silakan turunkan Mas Irfan. Nah, makanya di PPQ ini ya, saya selalu berpesan, di sini itu bukan lomba-lombaan gede-gedean RO, enggak juga. Di sini juga bukan perlombaan menang-menangan penjualan, enggak juga. Di sini bukan perlombaan banyak-banyakan mitra, enggak juga. Di sini kita juga bukan perlombaan berapa yang tembus ratusan bahkan ribuan botol, enggak juga. Ya, saya ingin teman-teman ya bertanding dan menang sesuai dengan ya teman-teman yang tentukan sendiri kemenangannya, pertandingannya. Makanya saya itu ya, mohon maaf nggak pernah nge-push RO. Nggak pernah. Memaksa-maksa RO juga nggak pernah. Tapi kalau standar aturan pusat seperti minimal RO, ya saya akan kerjakan. Karena ini aturan semuanya. Buat agen plus ya minimal RO sekian botol sebulan, ya itu aturan pusat. Sama kayak sekolah ada aturan SPP harus bayar gitu loh. Dan itu biaya belajar kita. Ya, coba bayangin dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada materi dari Zoom. Anggap aja kuliah, bayarnya berapa coba? Ya, belum lagi masih pengundang ustadz-ustadz ya. Itu satu ustadz yang undangnya itu bisa sampai 30 juta. Jadi kalau teman-teman ikutin Zoom dari pusat itu nilainya 30 juta. Ya, belum lagi PPQ ya. Kayak Mas Satrio cerita beliau udah pernah ke Jepang, ke Afrika, ke Perancis. Itu udah berapa juta itu biaya perjalanannya. Jadi itulah biaya untuk bisa mengundang mereka. Orang-orang sukses semua. Belum lagi ya besok kita akan undang Bu Iin ya. Bunda beliau adalah trainer,
mompreneur dari PNS belasan tahun, sekarang full jadi PS, sukses. Income-nya udah 2-3 kali lipat dari BP ya. Dan beliau akan cerita bagaimana bisa umroh sekeluarga hasil dari British Propolis. Alhamdulillah. Beliau juga seorang couple planner dan saya banyak belajar dari beliau ya. Nah, beliau akan cerita ya bagaimana bisa umroh sekeluarga. Jadi kalau kita masih merasa susah umroh buat sendiri aja, kayaknya Rabu, Kamis, Jumat teman-teman harus ikut turut langsung dari Bu Iin. Ya, Bu Iin mutmainnah ya. Jadi mutmainnah baik ya, hasanah. Dan beliau ini nanti akan cerita bagaimana waktu di Masjidil Haram, waktu di Masjidil Nabawi, dan yang subhanallah dari beliau ya, beliau ini lahir ya, di tanah yang diberkahi. Di mana itu? Madinah. Tahu ya, saya pingin banget ya. Ada si Salman ya, usia 4 tahun, itu pingin banget sholatnya selalu di Masjid Nabawi. Karena teduh, nyaman, gitu. Dan memang beda, di Nabawi sama di Masjidil Haram beda. Sama-sama punya kemuliaan ya, tapi kalau untuk duaan ketenangan di Masjid Nabawi. Beliau lahir, Masya Allah. Bapaknya juga seorang LC, orang ustadz yang luar biasa. Sehingga punya anak keturunan ya yang soleh. Dan saya tahu banget di PPK ini banyak ustadz-ustazah. Orang soleh. Yuk kita semua sama-sama untuk menang di dunia dan juga menang di akhirat. Dan menang di dunia ini apa? Adalah kaya. Mr. Yos kok kaya? Dan kita kaya sedekah. Dengan kita kaya, kita bisa zakat juta, bahkan mungkin lebih. Kita bahkan bisa sedekah ratusan juta. Amin, 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 amin. Bahkan kita bisa wakaf, ya, niatkan dulu, ya. Bahkan kita bisa umrohin guru ngaji kita, amin, amin. Umrohin orang tua kita, amin, amin. Ya, itulah salah satu indikator kemenangan di dunia dengan kita punya harta. Dan kita harus kaya. Karena dengan kaya kita bisa membiayain itu semua. Kalau kita kere, melarat gini-gini aja, susah. Kadang nyusahin diri kita dan nyusahin keluarga besar kita. Ya, jadi kalau teman-teman alhamdulillah udah soleh, udah soleha, udah hafiz, udah hafizah, ayo sama-sama belajar bisnis, belajar usaha, sampai bisa kaya, sampai bisa zakatnya itu luar biasa, sampai bisa sedekahnya luar biasa. Dan teman-teman boleh cek ke super leadernya, bikin satu ya. Teman-teman juga boleh masuk, boleh pantau dari target 1 miliar PPK, alhamdulillah sekarang sudah 300 juta. Sepertiganya, Masya Allah. Karena memang kita niatkan di PP tidak sekedar jago jualan, tapi juga jago sedekahan juga. Ya, dan ada yang setiap hari itu 50.000 bahkan 100.000 sedekah harian. Dan duitnya dari mana? Ya alhamdulillah dari jualan. Jadi kita dipaksa sedemikian rupa supaya jadi jago sedekah. Ya. Nah, teman-teman semua, inilah visi kita PPK, makin kaya, makin takwa. Dan tadi pagi ya, insya Allah nanti saya juga akan bikin acara di IG Live ya. Harinya saya lagi tentukan ya, insya Allah seminggu sekali saya mau bikin acara Super Entrepreneur. Woi, waktu saya baca ensiklopedia Super Leader, Super Manager dari Dr. Antonio Safi'i ya, itu saya baca, dia itu pingin kita umatnya Nabi itu jadi makin kaya, makin takwa. PPK banget. Dan Nabi udah mencontohkan makin takwanya. Tapi Nabi juga mencontohkan makin kayanya. Makanya di usia Nabi sangat panjang beliau jadi pengusaha, jadi pembisnis. Nah, sekarang saya ingin teman-teman jadi pejuang PPK itu pejuangnya gini. Kita kan diciptakan Allah di muka bumi ini. Pernah nggak kita tanya, ya Allah, Engkau mau di muka bumi ini? Betul nggak? Pasti maunya Allah itu ya, kita pengen happy, pengen bahagia. Betul? Ya. Nah, pengen happy, pengen bahagia, niru siapa? Ya niru siapa lagi kalau bukan Muhammad SAW. Beliau adalah teladan mulia sepanjang zaman. Ya, dari 100 tokoh hebat di dunia, karya Melhart ya, satu orang paling hebat, siapa namanya? Muhammad SAW. Jadi tiru beliau. Jadi saat kita bisnis, saat kita usaha, saat kita jualan, itu nggak terlepas dari kita ingin mencontoh Nabi, yang seorang pengusaha, yang seorang pedagang terpandang, yang seorang pembisnis handal, yang kaya raya. Istri Nabi kaya, sahabat-sahabat Nabi kaya. Dan nanti suatu ketika saya akan bahas Abdurrahman bin Auf. Kemarin saya dikirimin buku sama salah satu mitra PPK, bagaimana cerita terkait kekayaan Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Jadi kalau kita kaya, udah ada contohnya. Ya. Jadi kalau nggak kaya itu bingung saya. Mau niru siapa? Saya ingin niru Nabi. Dalam hal cari nafkahnya, dalam hal kekayaannya, dalam hal sedekahnya. Harusnya kita seperti itu semua. Jelas sampai di sini ya. Jadi tolong teman-teman semua, di sesi sore ini ya, kita akan coba merenung sedikit, coba berpikir juga ya, bahkan nanti atur strategi hidup kita mau apa. Ya sekarang
Ini chattingnya bisa nggak ya? Oke, kayaknya bisa ya. Teman-teman semua, saya saat kerja, saya berpikir, apakah hidup saya seperti ini terus? Berangkat pagi, pulang malam. Berangkat pagi, pulang malam. Sabtu Minggu, hari pelampiasan. Untuk rebahan, untuk malas-malasan. Karena saya tipikal pekerja keras. Ya Allah, ya Allah, Engkau ciptakan aku di muka bumi ini. Masa saya cuma di Depok aja, di Jakarta aja. Engkau ciptakan ada yang namanya bumi Amerika, bumi Eropa, bumi Afrika, Andalusia, Turki, Makkah, Madinah. Masa Engkau nggak sampaikan aku ke sana, ya Allah? Masa seumur hidup gini-gini aja? Aku pingin ke sana, ya Allah. Ya Allah, aku pingin sama anak-anakku di rumah. Ya Allah, aku pingin sama istriku nanti juga bisa ke Makkah, bisa ke Madinah, bahkan ke Turki, ke Andalusia. Butuh dana, ya Allah. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau lihat gaji gitu. Tolong mampukan saya, ya Allah. Terus coba juga orang tua kita. Ya, kemarin dari salah satu mentor BP bilang, kapan kita mau bahagiain mereka? Kalau kita punya bapak usia 10 tahun, artinya jatuh hidupnya tinggal 3 tahun. Misterius. Ya, 63 tahun. Jadi kalau orang tua kita usianya udah 60, jadi jatah hidupnya tinggal 3 tahun. Pikirkan, coba bayangkan, dalam 3 tahun itu, bagaimana kita bisa membahagiakan mereka. Transfer ala kadarnya, ngasih juga kalau lagi ada, dan mereka minta, nggak minta juga nggak dikasih, ada juga kadang-kadang kita pelit. Ya, apa coba yang bisa kita kehadiran yang nggak mungkin bisa. Bahkan kalau saya dulu kerja merantau mudik itu ya bisa dihitung jari setahun berapa kali. Paling waktu Lebaran, waktu yang lain gitu. Itu kan butuh biaya juga. Tapi saat kita jadi pengusaha, insya Allah akan lebih lapang waktunya, banyak silaturahminya. Transferannya juga bisa lebih sering. Barusan tadi juga Bapak lagi butuh ini, ya alhamdulillah saya rezeki ada, ya kita bantu. Ya, minta pun juga kita bantu. Pokoknya butuh apa aja, iya. Ya, coba orang tua kita gimana membahagiakannya. Ya, tadi pagi saya juga mertua kan, di Cilebut Bogor itu kan, lihat motornya butut, ya langsung mau minta motor apa, ya kita beliin, kita niatin. Ya, rezekinya ya kita jalan lah. Bahkan sama bapak mertua saya itu kan beliau udah ke Thailand, udah ke Singapura, udah ke Malaysia, udah ke Jepang. Waktu beliau kerja sebelum pensiun. Itu kadang-kadang kalau dikasih duit nggak mau. Nggak mau. Tapi kalau dikasih tiket, liburan, jalan-jalan waktu di Cina, ya beliau mau, happy luar biasa. Bahkan nanti kalau dikasih tiket ke Eropa, ya alhamdulillah. Tapi niat membahagiakan orang tua dan mertua itu kita dulu. Termasuk anak kita. Ya, saya bisa didik anak saya sekarang. Sholat asar tadi bagusan sama anak, dulu bisa jamaah sama anak. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, pernah nggak create hidupnya mau seperti apa? Jangan-jangan nggak pernah create, nggak pernah bikin target hidupnya seperti apa. Hidupnya mengalir begitu aja. Sehingga kita kerja, jadi gitu-gitu aja sampai pensiun. Ya kalau emang itu keinginannya silahkan. Tapi kalau kita di BP, di PPK, kita diajarin ya bagaimana kita merancang masa depan kita. Mau hidup kayak gini-gini. Yang lagi punya utang, mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 14 tahun, ya mau kayak gini-gini aja. Kan ada orang tuh gajian awal bulan, ya tanggal 3 udah koma. Apalagi gajinya 3 koma. Ya karena apa? Udah habis buat bayar cicilan. Dan cicilannya gara-gara gaya hidup, ya. Padahal itu bukan tujuan, hanya keinginan buat gaya-gaya, ya, untuk posting-posting ke orang nggak kenal dia. Nah, kayak gini kan. Dan itu ya, rekan kerja juga, ada kenalan juga, dan kebetulan di mitra PPK ini juga ada yang kerja di bagian SDM, itu orang dapat gajinya langsung 1/5-nya. Karena habis buat cicilan ABCD. Sehingga habis gajian itu pencicilan ya. Ya karena apa? Hidupnya banyak utang, banyak cicilan. Banget dulu sampai komit setelah habis nikah nggak pernah mau ngutang apa-apa. Sehingga dapat gaji itu wongkul. Itu bahasa Jawanya, wah itu enak banget. Dan saya jalani 5 tahun waktu saya kerja. Nah, saya ngeliat banyak orang kerja itu stresnya minta ampun gara-gara udah banyak cicilan ADE. Betul? Maka di masa PSBB total kayak gini, tiba-tiba gajinya berkurang setengah, langsung megap-megap. Karena gimana buat bayar rumah, bayar ini dari utang, dari cicilan. Dan insya Allah di BP, di PPK, kita diajarin bagaimana bukan banyak hutang, tapi banyak tabungan.
Bagaimana tidak sekedar punya impian, tapi bisa kenyataan. Termasuk juga tantang nih teman-teman semua. Katanya kita kerja buat Allah, kerja buat ibadah. Indikator satu deh buat ibadah itu umroh katakanlah. Kita kerja udah 10 tahun, udah umroh belum? Belum kan? Artinya kerja ini tidak mengantarkan kita untuk mampu dalam tanda petik di mata Allah berangkat umroh. Betul nggak? Artinya buat ibadah, buat umroh bisa-bisa. Makanya banyak orang kerja, mohon maaf nih ya, alasannya adalah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan sehari-hari. Akhirnya rezekinya gimana? Ya kecil kebutuhan dia sehari-hari. Jelas sampai di sini, ya. Dan saya pingin teman-teman ya ubah niatnya. Kita mau cari penghasilan di BP ya untuk yang lebih besar. Ya Allah, saya mengumrohkan. Ya Allah, saya ingin zakat, saya ingin sedekah ratusan juta. Ya Allah, saya ingin bantu wakaf pesantren ini yang sampai 1 miliar. Coba berani bilang gitu. Ya. Bahkan kalau teman-teman nggak berani bilang untuk umroh ya. Nah, ini. Coba bilang ke mertua. Bilang ke mertua, tahu mau diumrohin. Berani nggak? Oh? Kalau berani hebat. Dan menurut saya mertua itu motivator terhebat kita. Suatu ketika saat saya ajak, kemudian saya rumahan mewah. Kemudian saya ajak mertua. Insya Allah suatu ketika saya akan beli rumah kayak gini. Cuma ketawa doang. Karena mertua saya gajinya lebih tinggi daripada saya saat itu. Tapi untuk masalah impian, saya nggak mau kalah. Jelas sampai di sini. Saya mau tunjukin bahwasanya kebanyakan saya akan membahagiakan anak ini. Maksud saya istri saya. Bidadari surga saya, Mbak Vivin. Gitu kan. Niat saya ada. Impian besar saya ada. Walaupun saat itu gaji nggak ada. Maksudnya nggak ada itu untuk itu gitu loh. Tapi dari niat ini, Allah akhirnya dengar. Allah akhirnya catat. Allah akhirnya hantarkan. Saya ketemu bisnis ini. Alhamdulillah nanti tahun ini saya bisa cash sesuai dengan impian. Bagus dan layak dan pantas. Jelas sampai di sini. Jadi apa-apa rezeki itu dimulai dari impian. Mulai dari niat. Ya. Dan itu tolong minta kepada Allah. Makanya ada rumus ya. Nanti nggak saya tulis di sini. Tapi teman-teman itu bisa catat. Bisa hafalin aja. Yang pertama ASK, bahasa Inggris ya. Yang kedua itu believe. Yang ketiga receive. As itu artinya minta. Minta ke Allah. Saya ingin keliling dunia. Baru-baru keliling dunia. Adanya adalah keliling Depok, Jakarta, Jakarta, Depok. Tapi saya keliling dunia. Ya. Saya mau ngafalin Quran. Saya mau banyak tilawah Quran. Karena turun buat seluruh dunia. Semoga dengan wasilah Quran, ya Allah bikin saya berjalan-jalan di muka bumi. Ya, duitnya dari mana? Nggak tahu. Karena dari gaji udah nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Mungkin sih Jakarta, Depok, Depok, Jakarta. Ya, tapi alhamdulillah kita ada di komunitas PPQ, pencinta Quran. Kalau siang tadi teman-teman melihat profil saya bisa sampai ke Jerman, Belanda, Prancis, Turki, Oman, berbagai negara yang lain. Saya janji mengantarkan teman-teman juga bisa sampai ke sana. Ya, saya bisa, teman-teman juga bisa. Karena bisnis kita sama. Botol BP kita sama. Komunitas PPQ kita sama. Itulah janji saya. Saya belajar ini dari Mas Ipo Santosa. Ya, Mas Ipo bilang, di mana negara saya bisa kunjungi, mitra-mitra bisa. Mungkin saya mentor di British Propolis yang sampai ke Inggris duluan. Wih, alhamdulillah. Maka saya juga berjanji, insya Allah PPQ yang pertama kali nyampe Eropa sampai ke Inggris. Dulu ada hadiah jalan-jalan ke Hong Kong, ya kan biasanya orang itu dari Hong Kong loh gitu kan. Dan untuk hadiah ini akhirnya mitra BP nggak ada yang tembus karena hadiahnya waktu itu agak lumayan lah. Tapi alhamdulillah mitra PPQ bisa sampai ke Hong Kong beneran. Kemarin Pak Enda itu udah nyampe Hong Kong, Abah Iwan udah nyampe ke Hong Kong, ya Bu siapa lagi Bu Naning udah nyampe ke Hong Kong, Sigma udah nyampe ke Hong Kong. Nah, sama Ustadz Sigma, Bu Naning juga. Sampai ke Hong Kong beneran. Dari Hong Kong lu. Beneran ini di Hong Kong. Jadi kadang BP Pusat bikin program kemana, ya itu berada yang mencapai, kita nyampe Hong Kong beneran. Ya, kenapa sih Mr. Jos harus sampai ke luar negeri ya? Mohon maaf ya, agak susah untuk saya mengajarkan kedisiplinan, kemajuan, etos kerja. Apalagi ya, mengajarkan kemajuan ya, itu agak susah. Kalau nggak datang langsung ke negara-negara yang maju. Sama kayak kita udah ke Prancis, ke Inggris, ya, ke Jepang, bahkan udah ke Hong Kong. Itu orangnya kaya-kaya dan banyak banget. Gitu loh. Kita nyari orang susah jarang. Nyari orang ngemis aja nggak ada waktu di Hong Kong. Nah, kalau kita di Indonesia gimana?
Nah, teman-teman kan kayak gini paling dapat ceritanya. Tapi kalau kita jualan BP-nya kencang, insya Allah nyampe ke sana juga. Nanti spirit kita sama. Dan yang paling saya senang itu ya, teman-teman yang habis kita keluar negeri bareng-bareng, mereka pasti nggak segini. Kalau negara itu bisa maju, kita juga bisa. Ada negara itu nggak pakai syahadat, nggak pakai sholat, nggak pakai sedekah, bisa maju. Hanya paham sunatullah, ilmu duniawi. Siapa kerja keras, hasilnya berkelas. Udah itu aja. Kita udah punya Allah, berarti kan udah ikhlas. Betul nggak? Betul nggak? Udah langsung ke Allah kan? Betul nggak? Tapi kenapa belum hasilnya berkelas? Jangan-jangan belum kerja keras. Sekali lagi, jangan-jangan belum kerja keras. Jadi kalau Mas Ibu itu bilang itkon itu 5I ya, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaingi, kualitas tinggi, ya pokoknya I semua ya. Kalau saya rangkum dari 5I-nya Mas Ibu itu cuma 2. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah berkualitas. Jadi teman-teman saat jualan juga sama. Niatkan karena Allah, ngikutin Rasulullah ya. Terus yang kedua, hasilnya harus berkelas. Jadi kalau hasilnya kandas gini-gini aja, artinya teman-teman belum berkualitas. Di Agen Plus itu ada yang jualannya 300 botol sebulan. Kenapa kita enggak? Yang lain ada sampai ribuan botol. Kenapa tidak? Jadi kalau ada orang sukses, itu pasti ada hal-hal yang mereka lakukan dan tidak kita lakukan. Jelas sampai di sini. Makanya setiap Jumat kita belajar dengan super leader yang udah sukses duluan. Yang jualannya udah wow, pencapaiannya udah wow. Dan sebentar lagi teman-teman yang wow. Makanya belajar, ikutin, anggap kuliah. Jam 4 sampai jam 5. Mereka pasti melakukan A, B, C, D, E yang kita belum melakukan. Sehingga nasib kita gini-gini aja. Hidup kita gini-gini aja. Rezeki kita gini-gini aja. Utang kita ya gini. Nggak lunas, nggak bayar gitu. Mereka juga punya utang dan mau fight untuk bayar. Akhirnya bisa lunas lebih cepat. Ya, mereka juga umroh, bahkan sekeluarga. Kalau kita baru angan-angan, baru doa, mereka udah jadi kenyataan. Dan besok kita akan belajar dari Bu Iin bagaimana setahun itu bisa umroh sekeluarga. Dan ini sahabat kita, sahabat PPG semua, saudara teman kita di sini. Nah, teman-teman itu pelajari. Ya. Selanjutnya Mas Irfan. Silakan. Wow. Mas Irfan, slide selanjutnya. Ini paling penting ya. Ada beberapa materi itu yang selalu saya ulang-ulang sampai kita paham, sampai kita jadi pemenang. Ya, apa yang Anda perjuangkan. Makanya saat teman-teman gabung di PPG, saya akan selalu tanya, teman-teman tujuannya apa? Kalau tujuannya jelas, insya Allah hasil berkelas. Kalau tujuannya coba-coba, maka akan dapat bambaan. Serius. Ya, saran saya, udah bismillah. Dari sini BP saya. Apa itu? Besar penghasilan. Apa itu? Banyak penghasilan. Apa itu? Insya Allah banyak perjalanan. Ya. Nah, saya pingin teman-teman ya, jadi orang yang belajar komitmen. Silakan diturunkan Mas Irfan. Apa itu komitmen? Sekali komit, jangan komat kamit. Ini bahasa Jawa juga, ini komat kamit. Ya, saya pingin orang-orang gabung di PPG tahun pertama ya itu bisa lunas hutangnya semuanya. Amin 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 amin. Yang punya utang ya, tolong banget ya, jadikan bisnis ini jalan jihad wasilah untuk lunas hutang. Karena kalau mikirin utang nggak akan lunas. Tapi kalau kita jualan, dapat untung buat bayar utang. Jualan untung buat bayar utang. Jualan untung bayar utang. Lama-lama utangnya lunas. Siapa contohnya? Saya. Dan banyak juga teman-teman yang lain punya utang juga. Nggak usah malu. Yang malu adalah nggak mau bayar utang. Ya, yang malu adalah nggak bayar utang. Yang malu adalah ngutang mulu. Itu bagi saya malu banget. Tapi kalau kita jualan mulu, ya insya Allah kita maju. Ya, jadi teman-teman harus ada yang diperjuangkan. Termasuk kita bikin tembus roh. Coba semuanya tangannya, ya, yang kepalkan tangannya bilang saya tembus umroh, insya Allah tembus beneran. 1, 2, 3, saya tembus umroh. Sekali lagi, saya tembus umroh. Oke, terakhir kali ya. 1, 2, 3, saya tembus umroh. Ya, saya tahu di sini ya kalau nggak masalah utang ya, mohon maaf nih ya, kan tampangnya udah ketahuan punya utang ya. Wah, mesti dia tahu, karena tampang saya dulu juga kayak gitu. Kalau sekarang udah happy, bajunya udah kuning cerah kan, nggak ada utang, alhamdulillah. Tampang saya ada utang nggak ada kan. Teman-teman yang wajahnya ada utang, ya segera jualan yang semangat. Ya, mikirin utang nggak akan lunas.
Kalau kita mikirin jualan, mikirin jualan maksudnya action ya. Insya Allah lama-lama lunas. Ya, makanya niat teman-teman Pak, perjuangan teman-teman apa di penting banget. Ya, kalau komit jangan komat-kamit. Yang tadi bilang saya tembus umroh, kan saya bilang ya 25 hari dari tanggal 1 September sampai tanggal 25 September yang tembus profit 5 juta buat Agen Plus, dapat subsidi dari saya. Tak tambahinnya 0,5 juta, itu lumayan banget. Ya, langsung jualan. Cuma 36 botol, ya. Nggak usah dipikirin 36-nya. Tiap hari itu bawa 36 botol udah. Terus sambil telepon-telepon. Pasti kan kita punya teman kan, teleponin satu-satu. Ya. 3M lagi menceritakan ya, menceritakan menawarkan BP-nya. Bikin Allah itu kasihan sama dengan kita. Saya ulang ya, bikin Allah itu kasihan sama perjuangan kita. Nanti bentar lagi Allah kasih rezekinya. Ya, karena apa? Bukan masalah yang kita jual, tapi kita ingin berangkat umrohnya. Bukan masalah botol yang kita dagangkan, tapi masalah kita ingin segera lunas hutang. Orang tuh kita ingin umroh, orang nggak tahu kita itu ingin lunas hutang. Betul ya? Yang orang tahu adalah kita jualan. Ya udah jualan aja. Dan ini produk bagus kok. Ya kan? Mutunya juga bagus. Harganya bagus juga gitu loh. Tapi untungnya buat kita bagus juga. Udah tinggal serius saja. Ya, alhamdulillah udah banyak lunas hutang dari ini. Tinggal teman-teman. Udah banyak ratusan di PPQ ya berangkat umroh. Tinggal teman. Kemarin ada yang nanya, Mr. Jos, emang umroh udah dibuka? Balik, emang kalau udah buka duitnya udah ada. Mohon maaf nih ya, jangan tersinggung ya. Saya pingin justru sekarang ya BP kita lagi bersemi di masa pandemi. Saya ulang, bisnisnya lagi bersemi di masa pandemi. Orang lagi concern sama kesehatan. Orang lagi peduli sama kesehatan. Jadi jualan BP itu mudah banget. Ya, orang peduli sama kesehatan. Jadi konsumsi BP itu seneng banget. Tinggal kita jelasin. Kalau ada yang bilang mahal, ceritain sehari cuma 8.000 kan masih sering bilang kayak gitu. Jadi bisnis BP itu enak banget. Ya, jadi tinggal jalanin. Ya, jualan, untung ditabung, untung ditabung, untung ditabung, untung ditabung. Jualan 36 botol, untung kita udah hampir 2,5 juta. Alhamdulillah. Ditabung, tak tambah 500 jadi 3 juta. Lakukan ini 10 bulan, 2,5 juta kali 10 udah 25 juta. Insya Allah berangkat umroh. Ya. Nah, kalau teman-teman mau ada cara yang lain ya silahkan. Ya. Tapi ya ayo, mau buktiin bareng-bareng, insya Allah BP lebih cepat. Karena ini kendaraan, alhamdulillah ya, yang menurut saya yang saya tahu saat ini paling canggih. Dan tanpa MLM. Ya, dan untungnya itu real. Maka kemarin ada yang curhat, Mr. Jos, saya udah invest kebun, kemudian hasilnya nggak ada. Ya karena nggak tahu ilmunya. Mr. Jos, saya udah ada invest kosan, hasilnya nggak ada. Ya karena kita nggak tahu ilmunya. Ya. Nah ini saya akan buka-bukaan ya. Kan saya tadi udah bilang, saya sempat 3 bulan itu laku botol, BP cuma 3. Tapi saya tetap bertahan. Karena apa? Ya, harapan saya satu-satunya hanya BP. Udah. Saya kan punya kerja dan gaji kan. Udah nggak mungkin nih bayar utang waktu cepat 9 bulan. Nggak mungkin. Kalau dari gaji pasti 6 tahun. Saya udah terbukti dari kerja 5 tahun nggak berangkat umroh. Tapi kayaknya kemungkinan di BP ini ada gitu loh. Karena apa? Buktinya udah ada. Itu yang bikin saya iman. Makanya tadi saya bilang, itu yang pertama minta ke Allah. Yang kedua, belief. Belief itu artinya yakin, iman. Bahwasanya bisa. Nah, kalau teman-teman nggak yakin, ya nggak bisa. Itu kayak Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi kalau teman-teman berekspresi, iya, insya Allah iya. Tapi kalau teman-teman bersangka nggak bisa, ya nggak bisa. Jelas sampai di sini. Nah, kenapa saya yakin? Karena di BP banyak yang sukses, banyak jadi miliarder. Maka bentar lagi saya. Banyak yang umroh, bentar lagi saya. Banyak yang udah lunas hutang, bentar lagi saya. Banyak yang beli mobil, bentar lagi saya. Ya, banyak yang beli sepeda cash, bentar lagi saya. Itu ngomong dalam diri saya. Jadi 3 bulan saya pertama di BP, bukan 3 bulan pertama ya, pokoknya bulan keberapa gitulah. Itu 3 bulan aku cuma 3 botol. Karena apa? Saya berlaku bos. Kok ketawa Mr. Jos? Jadi pertama saya bukan pertama, maksudnya pernah di saat 3 bulan saya laku 3 botol. Saya punya strategi yang nggak nurut sama mentor. Karena apa? Ya mikir sendirilah. Makanya di BP ini ya, cara suksesnya itu tinggal nurut sama mentor. Disuruh apa, iya aja. Pokoknya suruh jualan, iyain aja. Cara keluar, ikutin keluar. Suruh WA marketing, 1.000 orang, udah ikutin aja. Nggak usah bantah, karena udah terbukti, teruji, dan berkali-kali banyak orang yang bisa dan menghasilkan. Dan bentar lagi kita. Jangan coba-coba sendiri.
Saya waktu itu udah pesen BP 100 botol. Lebih kayaknya, lebih. Pokoknya stok saya banyak lah. Terus kemudian, pokoknya stok saya 200 lebih kayaknya. Pokoknya awal-awal tuh saya berani banget stok BP ya dari hasil gaji. Allahu Akbar. Terus kemudian, satu apotik saya titipin 3 botol BP. 3 botol BP, saya masih ingat 3 botol BP. Dan saya sebarin ke 100 apotik. Jadi awal-awal saya bisnis BP, saya nggak mau kerja, nggak mau usaha, mau jadi bos. Langsung angkat karyawan, saya gaji bulanan. Saya kasih sepeda motor, saya kasih uang bensin, saya kasih uang makan, saya kasih uang gaji. Dari mana uangnya? Dari gaji saya ini. Wis pokoknya sok, ya. Maunya usaha. Maunya nggak usaha, tenang-tenang aja di kantor, tetap kerja tapi menghasilkan uang. Ya, terus saya minta nyebarin BP saya waktu itu 300-an, masih ingat 300-an ya, untuk disebarin ke 100 apotik. Berapa apotik? 100 apotik. Satu apotik tak kasih 3 botol. Tapi ini yang jalanin bukan saya, kan saya kerja dari pagi sampai sore kan. Jadi saya ngangkat karyawan, tak kasih motor, tak kasih uang makan, tak kasih uang bensin. Itu lumayan banget. Setelah tersebar di 100 apotik, saya tunggu bulan pertama closing. Bulan kedua closing 2. Bulan ketiga saya pecat karyawannya, saya ambil motornya, kamu ambil semua botol di apotik. Jadi 3 bulan itu kerugian saya besar sekali. Ya, nggak nurut mentor sih. Jadi maunya ongkang-ongkang kaki, duit datang sendiri. Itulah saya dulu. Kemudian saya mikir, kalau kayak gini, ya bisa bangkrut saya jualan BP. Akhirnya sebelum karyawan itu saya berhentikan ya, saya minta untuk ambilin semua botol ya, ternyata laku 1. Tambah bulan kemarin 2, total 3. Kemudian botol itu numpuk di rumah ratusan. Pusing pala Barbie. Kemudian datanglah mertua, datang ke rumah. Menantuku udah mulai stres. Karena botol BP-nya banyak. Nah, jadi masalah yang besar itu Allah baringin dengan solusi yang besar. Saat itu ada Mr. Go ya, pakar WA marketing ya. Akhirnya saya nurut dan manut kata beliau. Disuruh japri 100 orang iya, 1000 orang suruh beli HP baru iya, suruh japri pokoknya iya semua lah. Dari situlah ya saya tekunin ilmu WA marketing sampai tembus 100 juta pertama. Makanya saya ingin teman-teman di PPQ ini ya, tolong dalami ilmu WA marketing. Apa itu WA marketing? Kemarin saya telepon dengan salah satu agen plus. Dia itu ngetek Yel mau jualan di marketplace. Saya bilang, BP udah 4 tahun berdiri. Ada nggak yang jualan di marketplace itu sukses? Ada. Tapi mentok di angka ratusan botol. 300 botol lah. Lebih dari itu nggak bisa. Karena kan jualannya satuan. Ya. Nah, kalau mau tembus ribuan botol, ada cara yang lain. Apa itu? Keluar. Itu pakai ads. Instagram ads, Facebook ads ya. Ya ikutin itu caranya. Apa itu bisa gede yang lain? Pakai e-book marketing. Ya, maka nulis e-book ya. Apa itu Telegram? Itu juga ngasilin juga. Ya, Instagram organik kayak saya di @pengusaha_tangguh Instagram ngasilin juga. Ya, tapi itu ilmunya lebih dalam lagi. Tapi buat pemula, yang saran saya adalah WA marketing. Pelajarin itu. Semua super leader udah jagoan. Udah ikut kelasnya Mr. Go berkali-kali. Ya, tinggal belajar kita. Dan kalau teman-teman tuh bisa beli BP sampai jutaan, harusnya berani invest HP ini ya, jutaan juga khusus buat jualan. Jadi kalau orang jual bubur ayam, ya, jual ya, berani bayar gerobak ya, sewa gerobak ya, itu sampai jutaan, harusnya kita berani invest HP juga. HP saya ada 4 nih. Ya, ada yang buat cari mitra ya, ada yang khusus buat pembinaan, ada yang khusus buat Zoom juga. Ya. Jadi teman-teman harus beli lapaknya. Saran saya lapaknya adalah HP. Ya, kuasai ilmu WA marketing. Ya, setiap hari komen berapa orang, setiap hari nambah kontak berapa orang, udah ikutin aja, nggak usah bantah. Banyak kan orang bantah itu ya, ya kayak saya dulu punya ide sendiri, ya dititipin ke 100 apotik, ya nggak taunya nggak closing ya, ya closing sih 2 sampai 1. Tapi kan antara biaya sama penghasilan nggak seimbang, nggak sepadan. Akhirnya saya diminta untuk fokus di WA marketing, ya saya jalanin. Suatu ketika saya diminta untuk fokus di e-book marketing, ya saya lakuin. Bahkan sekarang saya masih untuk fokus di Instagram marketing, ya saya lakuin. Tapi bertahap. Maka saran saya buat teman-teman yang baru gabung ya, investasi 1 HP khusus buat jualan BP. Ya, buka 1 rekening khusus buat jualan BP. Ya.
kalau berani jutaan, harusnya berani beli HP jutaan juga. Jangan nanti-nanti, karena ini adalah mesin uang. Ya, pengalaman saya waktu saya nurutin Mr. Gu beli HP khusus buat BP, saya kan eman-eman sayang-sayang. Udah punya 1 HP, ngapain punya 2 HP ya? Kan saya nggak mau rugi kan? Gimana hasil jualan BP ini saya bisa balik modal. Akhirnya balik modal beneran. Nggak usah eman-eman sayang-sayang. Kemarin ada mitra PPK untuk jualan baby shop. Jualan itu modalnya 200 juta. Ya, coba jualan kayak franchise kebab Baba Raffi itu berapa? Hampir 14 juta. Gerobak bubur ayam dan sebagainya itu berapa itu? Hampir 7 juta. Lah kita modal HP apa sih? Ya, udah jualan. Insya Allah hasil gede. Tapi kalau HP-nya itu masih nyampur-nyampur, nanti di grup agen PPK, mohon maaf, HP saya lemot. Bukan uang dari grup, kitanya yang beli HP baru. Kalau emang mau sukses di situ, ya ada nggak dibaca, kebanyakan grup. Kalau banyak duitnya apa-apa. Nah ini di PPK itu ya, pagi, siang, sore, malam, ilmu semuanya, ilmu menghasilkan uang semuanya, dan kita cuekkan, kita acuhkan, kita nggak pedulikan. Ya wis lah. Saya udah komitmen ngisi tiap hari, pagi, siang, sore. Super leader tiap malam. Kurang apa coba? Tinggal kita mengejar ilmu. Menghargai ilmu, praktekin ilmunya di situ, baca sungguh-sungguh, kasih apresiasi, kasih komen. Kadang-kadang ya itu aja, habis dimasukin nggak ada ininya, jangan. Teman-teman kalau ada yang beli ya, tolong difoto orangnya, masukin di grup, minta didoain supaya BP-nya bekerja, doa dari teman-teman PPK juga bekerja. Teman-teman dapat transferan, share di sana, ya bukan untuk sombong, bukan. Kita syukur nikmat. Dapat rezeki dari Allah, orang beli, share di sana. Saya yakin semua teman-teman tuh doain. Ya, senang juga, mau belajar juga, semangat juga. Dan itu akhirnya semangat kita meningkat. Sip ya. Silakan lanjutkan Mas Irfan. Slide selanjutnya. Silakan Mas Irfan. Oke ya. Ilmu sepasang bidadari ini ilmu dari buku 7 Keajaiban Rezeki. Kebetulan saya juga penerima lisensi trainer 7 Keajaiban Rezeki Mas Ipo Santosa. Jadi saya lisensi resmi, trainer resmi. Dan semua kalau mau sukses di bisnis BP ini ya harus dapat ridho orang tua kita, mertua kita, pasangan kita. Dan saya mau bilang di sini, ridho itu harganya nggak murah. Kenapa nggak murah? Yang namanya pengusaha awal kayak saya, lulusan S2, wakil rektor, ya jabatan udah bagus, jualan, produknya herbal, kecil, itu dienyek sama juga. Ini ngapain menantu saya ini kan? Tapi kita jualan aja. Selama itu halal, legal, jajal, jual, sampai rekening tebal gitu loh. Jelas sampai di sini? Belum lagi teman-teman yang mencemooh, ya kan? Wah, itu banyak banget. Kesandung dikit, propolis. Nggak ada yang kayak gitu. Nyinyiran itu kita hadapin semua. Ya, latin aja. Ya, nikmatin prosesnya. Insya Allah bentar lagi sukses. Ya, dan alhamdulillah dari hasil BP ini bisa orang tua, bisa umroh, bisa keluar negeri, ya, bisa ngasih nafkah yang terbaik, bisa rutin ngunjungin, bisa rutin nemenin, gitu kan? Nah kalau kita kerja nggak bisa kayak gitu, paling bisa Sabtu Minggu, gitu loh. Ya, fight buat orang tua kita, fight buat anak-anak kita. Silakan diturunkan Mas Irfan. Dan untuk dapat ridho pasangan itu juga nggak mudah. Di sini tuh ada istrinya jualannya bagus, tapi suaminya nggak dukung. Dan suaminya nggak jualan apa-apa. Ya, iya. Itu kalau suami disemangatin malah ngomel. Ya itulah laki-laki. Saya kan laki-laki, suami. Yang ada adalah istrinya terusin jualan aja. Suami ya, yang tahu istrinya jualan BP, BP-nya diobrak-abrik sampai akhirnya disembunyiin di bawah TV di akrak gitu kan. Pas ketemu diobrak-abrik lagi, akhirnya disembunyiin di bawah kasur. Ya karena apa? Dikasih uang belanjanya itu dikit sekali gitu loh. Diminta rupiah, jatuhnya marah-marah. Ya, solusi. Akhirnya istri ini ya jualan BP. Alhamdulillah penghasilannya gede, bisa puluhan juta sebulan. Nah, sekarang suaminya terdampak. Ya. Waktu ramah jualan yang lain. Kalau sekarang saya nggak tahu jualan apa. Tapi ya kayak gitu masih belum mendukung istrinya. Tapi ya nggak apa-apa, jualan aja. Sekarang alhamdulillah dari hasil BP ya bisa untuk bayar anak sekolah, bisa untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, ya saya senang banget. Jadi cara untuk mendapatkan ridho dari pasangan kita,
cara mendapatkan ridho dari orang tua kita, cara mendapatkan ridho dari mertua kita, sukseskan diri. Berjuang habis-habisan, sukses secepatnya. Dan sukses harus ada indikatornya. Contoh, bisa berangkat umroh dalam BP selama setahun. Atau bisa lunas utang yang nggak usah 3 tahun, jadinya cuma setahun. Ya, atau bisa beli sepeda motor cash. Atau bisa ganti mobil, atau apapun itu. Konsultasi sama super leader-nya. Karena mereka ini biasanya butuh bukti fisik. Sekali lagi saya bilang ya, butuh bukti fisik. Mereka melek ini. Ya, kalau nggak ada buktinya itu mereka bingung. Ya karena kita kan nggak ada ruko, nggak ada toko. Apa yang kita banggain? Ya stok aja kan. Tapi kan ya apa gitu loh. Nah makanya jualannya kencengin, rekening tabungan untuk impian dan segera wujudkan. Dan dalam masa mendapat ridho itu sabar aja. Sekali lagi saya ulang, dan dalam masa mendapat ridho itu sabar aja. Waktu saya resign, itu saya masih dikasih mertua saya apa? Lowongan kerja. Padahal saya udah sukses di BP nih, ya. Menurut saya udah sukses, gaji saya udah lumayan kan. Penghasilan saya di BP lebih tinggi lah. Tapi kan mertua belum lihat. Itu ngasih saya lowongan kerja. Ya, sampai akhirnya bisa ngumrohin, bisa keluar negeriin ya, bisa ngasih nafkah yang terbaik ya. Sekarang wah, mertua saya bangga banget sama saya. Ya saya senang lah. Ya, bahkan tadi cerita ada temennya nganggur nggak jelas gara-gara PSBB total kayak gini ya, tapi malu jualan. Saya bilang, saya akan manggilnya papa kan, Pak, kita tuh hanya bantu yang mau dibantu. Tapi kalau nggak mau dibantu, nggak mau sungguh-sungguh, ya udah kita doain. Bayangin, utang nggak malu, tapi suruh jualan malu. Ini orang kan minta ditaruh kresek gitu kan, terus ditutup gitu kan. Utang nggak malu, tapi suruh jualan malu. Coba ya, kita jualan juga ditolak, dia harusnya juga nggak apa-apa ditolak. Kita utang aja kadang ditolak orang, nggak apa-apa. Harusnya jualan ditolak juga nggak masalah. Jelas ya? Next, lanjut lagi. Mas Irfan. Ini slide terakhir kalau nggak salah. Silakan Mas. Mas Irfan. Cie. Mas Irfan nih masih jomblo, high quality jomblo PPK. Lama banget ya, kayak menanti jodohnya lama. Oke ya. Nah, ini doa saya akan berkali-kali ulang, dan semoga ini juga jadi doa teman-teman. Setiap saya selesai sholat 5 waktu ya, saya selalu doa, ya Allah semoga PPK makin jaya. Jadi bukan hanya saya yang jaya, tapi teman-teman semua. Saya bisa lunas utang, teman-teman juga bisa. Saya bisa umroh, teman-teman juga bisa. Saya bisa beli mobil baru, teman-teman juga bisa. Ini komitmen saya. Makanya saya ngasih rutin di sini. Bikin modul juga, insya Allah 90 hari jadi pengusaha tangguh, jadi agen tangguh ya. Jadi doa saya selain pingin PPK jaya, saya pingin jadi solusi keuangan banyak orang. Jadi solusi kita di sini adalah kencengin jualan supaya ada penghasilan, bisa untuk lunas utang, untuk bayar umroh, untuk kehidupan kita yang lebih baik, untuk pendidikan anak kita yang terbaik gitu loh. Jadi solusi keuangan banyak orang. Terus yang ketiga itu saya ingin ngumrohin banyak orang, ya. Mungkin sekarang saya baru bisa ngasih subsidi, ya alhamdulillah. Tapi yang lebih penting lagi teman-teman keluar potensinya untuk punya rezeki, ya, untuk bisa berangkat umroh sendiri dan bahkan bisa ngumrohin keluarga besarnya. Ya, silakan diturunkan Mas Irfan. Ya, makanya besok ya ada 3 hari ada Bu Iin ya, Bu Andua Iin, health planner, beliau lulusan SKM UI ya, kesehatan masyarakat ya, pernah kerja di RSM yang terbesar se-Indonesia ya, tenaga medis juga, tapi mau fokuskan diri untuk jadi ibu rumah tangga, untuk jadi mompreneur, jadi couple planner dengan suami tercinta Pak Saiful, yang setahun beliau bisa umroh sekeluarga. Pokoknya besok ikutlah yang pengen mewujudkan impiannya umroh keluarga. Sekali lagi, sekeluarga. Ya, jadi sore ini bawanya happy-happy aja. Tapi tolong teman-teman jadi pejuang tangguh sejati. Teman-teman harus punya komitmen untuk meraih apa dan wujudkan dengan jualan. Ya, dan kalau ada nyinyiran, ada cemoohan, hadapi. Ada pasangan nggak mendukung, sabar aja. Bukti berbicara. Makanya saya kemarin tuh disuruh telepon mitra yang suaminya nggak mendukung, itu males saya. Bukan saya nggak mendukung dia, saya tahu ya. Orang kalau suami lagi stres, nggak punya di telepon malah stres, betul nggak? Yang ada adalah istri jadi solusi. Kencengin aja jualannya, kasih bukti. Lama-lama suami dukung. Hukumnya kayak gitu. Emang istri saya setuju di awal-awal saya bisnis BP? Enggak juga. Tapi saya buktikan dari sini bisa ngasih uang belanja lebih. Ya. Apa mertua saya mendukung? Enggak juga. Tapi saya buktikan sampai bisa umroh dan pergi ke luar negeri. Emang keluarga besarnya juga mendukung, ya. Ya teman-teman bisa jawab sendirilah.
bukti berbicara. Dan berhubung sukses di BP itu udah banyak sekali buktinya, sebentar lagi adalah teman-teman semua. Ya, insya Allah Selasa tiap jam 4 sampai jam 5 sore, pantengin di Zoom ini, bahkan kalau nggak bisa di YouTube ya. Ini ada 351, Masya Allah. Di YouTube juga jauh lebih banyak. Ya. Dan semoga nanti setelah pandemi selesai, dan saya yakin ini pasti selesai, biasanya pandemi itu selalu ada setiap sekian ratus tahun sekali ya. Itu bisa paling lama 2 tahun, paling cepat setahun ya. Kencengin aja tabungan. Suatu ketika nanti PPQ akan kopdar. Di mana? Di Andalusia, Spanyol. Amin, 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 amin. Kopdar di mana? Istanbul, Turki. Amin, 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 amin. Kopdar di mana? Di Kairo, Mesir. Amin, amin, amin. Bahkan sampai ke Washington DC, Amerika. Amin, amin, amin. Atau mungkin ke Tokyo. Amin, amin, amin. Dan teman-teman punya duitnya berangkat ke sana. Dan insya Allah banyak pelajaran saat kita menikmati bumi Allah yang lain. Kemarin juga ada yang protes belajar dagang dari Nabi, dari Arab ya. Arab itu buminya Allah, Jepang juga buminya Allah, Afrika juga buminya Allah, dan semua juga hamba Allah. Dan banyak kebaikan-kebaikan lain ya di bangsa-bangsa yang lain. Bagi saya kebersihan Jepang itu Islami, walaupun orangnya nggak Islam. Bagi saya kedisiplinan di Singapura itu Islami, itkon, walaupun orangnya nggak Islam. Nah kita yang udah Islam diajarin disiplin, diajarin itkon harusnya lebih wow lagi kan. Tapi kenyataannya, kemajuannya, kerja kerasnya. Nah kalau kita lihat langsung ke negaranya itu beda banget. Ya, nah semoga kita diciptakan di muka bumi ini ya, gak antipati kalau kita diajak ke luar negeri dan sebagainya. Yang penting ada paspor dan ada duitnya. Ini slide terakhir, silakan Mas Irfan. Kalau nggak salah gambarnya bola dunia. Amin. Wah, silakan Mas Irfan. Kalau ini nggak ada penjelasannya ya. Jadi doa supaya PPQ bisa menjelajah minimal ke 114 negara keliling dunia. Oke, sekian saja dari saya Mas Irfan. Silakan ditutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan jadi pejuang PPQ, insya Allah makin kaya, makin takwa. Amin. Silakan ditutup Mas Irfan. Masya Allah. Terima kasih Mr. Jos. Sesi sharingnya luar biasa. Jadi sore hari ini ya, materinya bikin happy, tapi membuat semangat kita makin tinggi. Alhamdulillah. Baik, mungkin sore hari ini kita akhiri ya, karena ada beberapa daerah yang udah masuk azan maghrib. Sebelum kita tutup, kita doa dulu, kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.